Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan tentang momen gaya. Bagaimana jika gaya membentuk sudut? Jadi bagaimana menghitung momen gayanya jika gaya membentuk sudut? Perhatikan pada gambar. Pada gambar ada F yang membentuk sudut theta terhadap batang. Batang porosnya di O dan memiliki panjang R. Rumus tau sama dengan R dikali F sin theta. Di sini ada fungsi trigonometri sin theta. Disinilah tugas materi prasyarat kalian digunakan karena ada fungsi trigonometri sin theta. Saya lanjutkan. Sebagai besaran vektor, momen gaya tau memiliki besar dan arah. Perjanjian tanda untuk arah momen gaya adalah sebagai berikut. A. Momen gaya tau diberi tanda positif jika cenderung memutar benda searah putaran jarum jam. B. Momen gaya tau diberi tanda negatif jika cenderung memutar benda berlawanan arah putaran jarum jam. Contoh 6.3. Batang AC yang panjangnya 30 cm diberi gaya seperti terlihat pada gambar. Perhatikan gambarnya. Ada titik A, titik B, titik C. Ada di gambar AC 30 cm, BC 10 cm. Di B ada gaya F1 dengan sudut 53 derajat. Di C ada gaya F2 yang tegak lurus batang. Lanjut baca soalnya. Jika BC sama dengan 10 cm dan F1 sama dengan F2 sama dengan 20 Newton, berapakah momen gaya total terhadap titik A? Di sini jawab, diketahui R1 sama dengan 20 cm. Mengapa R1 sama dengan 20 cm? Perhatikan kembali pertanyaannya. Berapakah momen gaya total terhadap titik A? Berarti titik A adalah sebagai poros. Semua jarak dihitung terhadap titik A, baik F1 maupun F2. Maka di bagian diketahui R1 sama dengan 20 cm, yaitu jarak F1 ke A. Karena pada gambar belum diketahui jarak dari F1 ke A, maka dicari dari yang sudah diketahui, yaitu jarak AC dikurangi jarak BC. Saya rasa cukup jelas untuk mendapat mencari R1. Dilanjut, F1 sama dengan F2 sama dengan 20 Newton. Seperti yang ada di soal ya. Lalu R2 sama dengan 30 cm. Cukup jelas karena R2 adalah jarak poros yaitu A ke F2, 30 cm. Theta 1 sama dengan 53 derajat sesuai yang ada di gambar, dan theta 2 sama dengan 90 derajat karena tegak lurus batang. Pertama, karena ditanya momen gaya total, berarti total yaitu
tau 1 ditambah tau 2. Tidak tertulis di sini, kalian bisa tulis sendiri. Tau 1 dijabarkan sama dengan R1 F1 sin theta 1 ditambah R2 F2 sin theta 2. Kita ingat perjanjian tanda yang barusan saja di atas, bahwa jika gaya searah jarum jam maka diberi tanda positif. Dan jika gaya memutar benda berlawanan arah putaran jarum jam bernilai negatif. Kita lihat lagi. F1 miring, F1 ke atas miring ke kiri. Boleh kalian praktekkan dengan tangan kalian. F1 ke atas miring ke kiri. A di sebelah kiri lurus, maka tangan kalian pasti bergerak berlawanan jarum jam. Maka di situ ada tanda negatif. Negatif R2 kali F2 sin theta 2. Kalau F2 dia arahnya ke bawah lurus. Berarti kalau kita putar ke arah A maka akan searah jarum jam. Makanya tandanya positif. Tambah R2 F2 sin theta 2. Kita tinggal masukkan angka. Min 0,2 meter kali 20 Newton kali sin theta sin 53 tambah 0,3 kali 20 kali sin 90. Saya rasa ini cukup jelas ya, hanya mengubah besaran-besaran yang sudah diketahui ke bawah. Lalu kita hitung hasilnya min 3,2 ditambah 6. Maka hasilnya seharusnya positif ya, nggak negatif. 2,8 Newton meter. Abaikan tulisan tugas 2 karena saya akan langsung memberikan tugasnya yang terstruktur yang banyak. Jadi tidak setiap pertemuan ada tugas ya, itu nggak jadi. Beda planning. Lanjut ke momen couple. Momen couple adalah pasangan dua buah gaya yang sejajar, sama besar, dan berlawanan arah. Couple yang bekerja pada suatu benda akan mengakibatkan benda tersebut berotasi. Momen couple M adalah perkalian silang antara dua besaran vektor, yaitu gaya dan jarak antara kedua gaya tersebut. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. M yaitu momen couple sama dengan F gaya dikali D. D ini jarak ya. Jadi momen couple tidak berbeda jauh dengan momen gaya, akan tetapi momen couple itu ada dua gaya yang sejajar dan sama besar. Di bawahnya juga sama perjanjian tandanya, M positif jika searah jarum jam dan negatif jika berlawanan jarum jam. Ini sama. Kita lihat di gambar. F-nya itu selalu sama besar dan sejajar. Artinya sejajar bukan satu arah ya, tapi atas bawah kayak gitu kan, karena berlawanan arah. Contoh aplikasi momen couple dalam keseharian terdapat pada pedal sepeda. Kedua kaki akan memberikan gaya yang sama besar pada pedal sepeda. Panjang pedal sama dan arah keduanya saling berlawanan. Ini jelas ya. Kita lanjut ke momen inersia. Sebuah benda yang berotasi pada umumnya cenderung untuk terus berotasi pada sumbu tersebut selama tidak ada gaya luar atau momen gaya yang bekerja padanya. Ukuran yang menentukan kelembaman benda terhadap gerak rotasi dinamakan momen inersia. Sebelumnya mungkin kalian sudah belajar tentang kelembaman pada gerak lurus disebut inersia,
Jadi kalau gerak rotasi hanya tinggal ditambah kata momen, jadi momen inersia. Lanjut ke paragraf 2, momen inersia suatu benda bergantung pada massa benda dan jarak massa benda tersebut terhadap sumbu rotasi. Jika benda berupa partikel atau titik bermassa m berotasi mengelilingi sumbu putar r, momen inersia dinyatakan dengan persamaan I sama dengan mr kuadrat. Diulangi ya, ini berlaku pada partikel. Persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa momen inersia partikel berbanding lurus dengan massa partikel dan kuadrat jarak partikel tersebut terhadap sumbu rotasi. Berbanding lurus artinya sama-sama di atas, jadi I sama dengan M, tapi dengan perkalian R juga, jadi lurus ya, nggak dibagi. Kalau dibagi disebutnya berbanding terbalik. Lanjut di bawahnya, dengan demikian semakin jauh jarak poros benda dalam kurung sumbu rotasinya, besar momen inersia tersebut akan semakin besar. Prinsip ini banyak digunakan dalam atraksi. Prinsip ini banyak digunakan dalam sirkus. Misalnya atraksi berjalan pada seutas tali. Dalam atraksi tersebut, pemain akrobat membawa sepotong kayu panjang yang akan memperbesar momen inersianya sehingga dapat menyeimbangkan badannya saat berjalan pada tali tersebut. Bentar ya, ini saya cut untuk part 2 di sini, nanti saya akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.